Baik ya, kita mulai materi perkuliahannya. Kali ini saya akan bahas bagaimana menggunakan R untuk menganalisis mediasi. Eh, jadi saya akan buka dulu apa namanya eh, aplikasi R-nya ya, aplikasi R-nya. Mohon maaf, ada sedikit delay. Jadi file yang digunakan adalah analisis mediasi budaya kerja eh, yang nanti bisa dilihat dalam tayangannya ini ya, satu persatu biar jelas. Ada beberapa library yang diperlukan dalam analisis mediasi ini, yaitu Mediation, Rockchalk, Multilevel, BDA, GVRM, dan Stargazer. Ya. Dan ada beberapa lagi, Quantsig dan Piquot ya. Dan uh, data yang saya pakai ada di Directory D, namanya data baru budaya kerja. Ya. Uh, Kemudian ini adalah names itu untuk mengetahui variabel apa saja yang ada dalam database metadata itu. Ya. Kemudian uh, analisis yang kita lakukan ada yang pertama memfit atau melakukan regresi linear sederhana sarana kerja terhadap budaya kerja. Kemudian eh, regresi linear sederhana juga. Jadi sarana kerja itu sebagai variabel prediktor atau independen, budaya kerjanya adalah dependent. Yang sebagai variabel mediasinya atau mediatornya adalah kepemimpinan. Yang kedua ini meregresikan apakah X memengaruhi M. Ya. Kemudian yang ketiga melihat pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai dengan adanya sarana kerja di sini dimasukkan dalam model. Ya. Dan yang keempat menguji jalur kebalikannya bahwa apakah X ini sarana kerja itu prediktor itu dipengaruhi oleh dependent variable ya budaya kerja dengan adanya juga variabel kepemimpinan yang ada di sana ya. Nah, setelah itu kita rangkum dalam tabel ringkasan yaitu dengan menggunakan fungsi Stargazer ya. Saya akan geser dulu ke kanan nih biar agak lapang di sebelah kirinya ya. Oke, kalau ini kita running, kita jalankan selagi tidak ada masalah gitu. Nah, kemudian di sini mulai eh, mengeluarkan outputnya sebagai summary di sini ya. Summary di sini yang dikeluarkan adalah ringkasan dari analisis regresi linear sederhana ya. Analisis regresi linear sederhana di sini bahwa sarana kerja itu memengaruhi budaya kerja signifikan pada taraf 5%. Kemudian kalau ini kita teruskan runningnya, ini running model kedua. Model kedua eh, sarana kerja di sini memengaruhi sih, memengaruhi kepemimpinan, tapi hanya pada taraf 10%. Ya, taraf 10%. Ya, kalau kita gunakan yang persen ini tidak signifikan. Ya. Yang ketiga, seperti yang tadi, kita running model ketiga, yaitu apakah kinerja, apakah kepemimpinan itu memengaruhi budaya kerja dengan adanya sarana kerja ada dalam model. Nah, ini kalau kita lihat bahwa kepemimpinan iya, ya mengalami budaya kerja. Eh, di mana di situ di dalam model ada sarana kerja, meskipun sarana kerjanya tidak signifikan ya. Jadi kepemimpinannya si mediasinya ini signifikan ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan analisis yang keempat, hmm, yaitu pengaruh balik. Apakah sarana kerja variabel prediktor ini dipengaruhi oleh dependent variabelnya budaya kerja dan variabel mediasinya. Nah, di sini terlihat bahwa itu tidak signifikan. Artinya budaya kerja tidak mengaruhi sarana kerja. Demikian juga kepemimpinan. Ya.
Nah, dengan fungsi Stargazer kita bisa eh, merangkum ini Stargazernya dengan metode Baron dan Kenny, metode Baron dan Kenny. Di sini yang di atas ini adalah variabel dependennya. Jadi misalnya ini budaya kerja dipengaruhi sarana kerja, ya signifikan. Sarana kerja memengaruhi budaya kerja secara signifikan. Konstannya apalagi, ya konstannya ini bintangnya 2. Kemudian sarana kerja juga memengaruhi sorry, tadi sarana kerja mengaruhi budaya kerja, sekarang yang di sini sarana kerja mengaruhi kepemimpinan. Nah, yang di sini kepemimpinan mengaruhi budaya kerja ini signifikan, signifikan, signifikan. Hanya di sini ini tidak signifikan. Baliknya, ini sarana kerja kan? Sarana kerja sebagai direktur sini tidak dipengaruhi oleh budaya kerja maupun kepemimpinan. Nah, kalau kita lihat, kita lanjutkan dengan analisis Sobel. Ya. Sobelnya eh, kita lihat di sini bahwa ya sama ya, sama ini Sobel. Jadi X mengaruhi Y, X plus M mengaruhi Y, X mengaruhi M di sini. Eh, Caranya sama. Ini indirect efeknya hanya 0,16. Eh, Nilai Z value-nya 1,56 ya. Di sini tidak eh, kalau kita melihat apakah X mengaruhi Y di sini, dilihat di sini. Oke, X mengaruhi Y, sarana kerja mengaruhi budaya kerja pada taraf 5%. Kemudian di model kedua, ini sarana kerja mengaruhi budaya kerja dengan adanya mediator ini eh, tidak signifikan. Mediatornya yang signifikan, ini mediatornya signifikan ya. Sedangkan yang di sini, apakah sarana kerja mengaruhi variabel mediasi? Ya, ya signifikan. Nah, duanya signifikan ya. Nah, di sini masih belum begitu nampak bagaimana kalau kita lihat library MDA-nya, ya. Di mediation-nya. Nah, ini kalau hasil Sobel ini nilai P-nya ini 0,11. Ya. Ada statistik yang setara dengan Sobel yaitu Aroyan dan Goodman. Nah, ini nilai nilai statistik 0,11 ini mengindikasikan bahwa si variabel mediasi tersebut, variabel mediator tersebut tidak signifikan mengaruhi eh, sarana kerja terhadap budaya kerja. Ya, tuh. Boleh kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lanjutkan dengan library mediation, kita lihat fit M. M-nya adalah sarana kerja mengaruhi kepemimpinan. Ya. Jadi kepemimpinannya M-nya dipengaruhi oleh sarana kerja. Fit Y-nya, Y-nya budaya kerja, apakah dipengaruhi oleh sarana kerja dan kepemimpinan. Ini kita lihat. Nah, kalau di sini fit M-nya semua asumsi ini diterima mengenai global statistik, skewness, kurtosis, link function, dan heteroskedastisnya diterima di sini ya. Nah, level signifikannya ini 5% ya. Oke. Nah, ini eh, kesimpulannya ya, global telescope. Ini uji-uji asumsi. Uji-uji asumsi. Nah, bagaimana dengan yang fit yang lain? Ini uh, fit Y-nya. Nah, fit Y-nya juga sama aja. Fit Y-nya sama aja. Karena p-value-nya semua semua di atas 5%, bahwa skewness-nya nah ini tidak, bahwa distribusinya tidak miring. Kurtosisnya distribusinya tidak lancip, ya. Heteroskedastisnya tidak heteroskedastik, ya. Jadi kalau dari asumsi-asumsi ini oke, okay, ya. Sekarang kalau kita lihat yang berikutnya ini fitment, ya. Summary fitment-nya, ini plotnya, ya. Oke, okay. Plotnya oke, okay. Running non-parametric bootstrap, ya. Dengan bootstrap sekarang kalau di sini average causal mediation effect-nya ini signifikan pada 10%, tapi average direct effect-nya tidak signifikan. Total effect-nya signifikan pada taraf 5%, total effect-nya. Jadi X yang mengaruhi Y signifikan. Ya. Nah, sedangkan propose mediated-nya, jadi variabel mediasinya itu signifikan pada taraf 10%, tapi tidak 5% ya, tidak 5%. Oke. Nah, oke.
Kalau kita lanjutkan, masih ada kan? Nah, yang di sini kalau pakai Bootstrap, kalau datanya diperbanyak sampai 1000 ini 999 ya. Ini- Oke, itu signifikannya nambah dikit 0,066. Jadi eh, ya variabel kepemimpinan itu memediasi pada taraf 10%, ya, pada taraf 10%. Oke, itu eh, kalau digambarkan di sini ya, digambarkan di sini ya, average causal mediation effect itu di sini, ini kisarannya, selang percayaannya. Ini average average direct effect-nya. Ya, jadi kalau kita tambahkan kira-kira, ya, kira-kira tambahnya jadi sini. Jadi ini tambah ini itu ini. Ya. Oke, ACME ditambah ADE sama dengan total effect. Nah itu eh, materi analisis mediasi. Sedangkan untuk analisis moderasi ini saya kosongkan dulu apa namanya gambarnya saya kosongkan sebelah kanan, ya. Dan ya, yang sebelah kiri bawah ini juga saya kosongkan. Kemudian yang akan kita panggil, yang kita pakai adalah file moderation analysis. Nah, dalam analisis moderasi ini, ya, datanya hasil simulasi. Nanti kalau datanya bukan simulasi, ya berarti kita perlu memanggil data seperti ini, pakai dari tabel ya, dari tabel gitu. Nah, seperti ini. Ya. Terus datanya ditaruh di mana gitu ya. Misalnya di mode data. Jadi di sini langsung aja kalau tidak simulasi. Ini simulasi dengan N-nya 100 ya, mensimulasikan bahwa variabel prediktor itu lama tidur ini ya, lama tidur ya. Kemudian X1 ini penambahan keragaman sistemik untuk variabel apa ini? Variabel dependent ya. Kemudian ini adalah pembangkitan normal, Z-nya adalah variabel moderatornya. Bukan mediator tapi moderator ya. Dan Y-nya ini, Y-nya variabel dependentnya. Jadi eh, dibangkitkan dengan menggunakan eh, perintah dari baris ketiga sampai ke 7 ini. Kemudian digabung menjadi satu di baris ke-8. Ya, oke. Kita running dulu. Ya. Dan ini adalah datanya. Jadi kalau mau dilihat mode datanya, ini summary-nya, ringkasan statistiknya, statistik sederhananya. Kemudian kalau mau lihat mode datanya, ya diketikkan di bawah mode data. Oke. Nah, datanya ini data simulasi ya. Data simulasi dengan variabel-variabelnya X, X1, Z, dan Y. Nah, langkah yang dilakukan dalam analisis moderasi adalah eh, memusatkan, jadi datanya itu di masing-masing data dikurangi dengan rata-rata tiap variabelnya. Ya, di sini XC di scaling ya, di scale di situ. Nah, kalau kita lihat ZC juga di scaling, kalau kita lihat XC-nya sekarang apa? XC, XC-nya adalah, nah itu ya, XC-nya itu ZC-nya juga data yang di scaling. Jadi kalau kita amati bahwa jumlah data mereka itu sama dengan nol karena jumlahnya kalau dibagikan sama dengan rata-ratanya. Oke, jadi di scaling dulu, kemudian baru kita gunakan library GVLME, kemudian dari sana baru di fit, baru diregresikan bahwa apa yang kita amati sebagai dependent variable itu merupakan yang pertama prediktornya, ya, prediktor utamanya. Yang kedua, prediktor kedua ini yang notabene kita anggap sebagai variabel pemoderasi. Kemudian kita tambahkan interaksinya, ya. Interaksi antara XC dan ZC dengan cara memberikan tanda bintang di sini, ya. Oke. Kemudian summary-nya ini summary-nya. Nah, kalau kita ingin mengeluarkan koefisien dari apa yang ada di ringkasan fit mode itu, nah caranya seperti ini. Jadi nilai estimasi dari intercept-nya 48,54, XC-nya koefisien XC-nya 5,2, ZC-nya 1,1, interaksinya 0,23.
Nah, ini kalau kita lihat peluangnya semua kecil semua nih. Artinya semua signifikan. Ya, semua signifikan. Oke. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya tadi, dari statistik tadi, skewness, skewness dari data tadi, ya, saya belum lihat di atas tadi ya. Nah ini, oh nggak terlihat di sini skew-nya. Kita bisa lihat bahwa apakah dia miring apa enggak. Nah ini kita lihat, ini skew, datanya skew 5,9. Ya. Nah kalau 5,9 ini dia tidak memenuhi asumsi. Nah ya, asumsinya bahwa skew-nya harus tidak signifikan, artinya harus datanya simetris. Ini miring ke kanan karena nilainya plus, ya, nilai plus miring ke kanan, artinya data itu tidak simetris, ke kanannya dia landai, ke kirinya terjal, gitu ya. Ini summary datanya library Stargazer juga, ya. Nah, kalau kita lihat ini bahwa Y, ya, pengaruh lama tidur dan konsumsi kopi pada lama perhatian, ini eh, pengaruh lama tidurnya signifikan. Kalau tidurnya lama, maka dia tidak, maka dia terjaganya juga lama, ya. Kemudian kalau dia ngopi, ya, kalau dia minum kopi, eh, maka dia juga akan terjaga. Ini terjaganya positif. Demikian juga interaksinya, ya, interaksinya mengatakan demikian, ya. Kalau tidurnya dikit, konsumsinya dikit, eh, lama terjaganya juga dikit. Ya. Kemudian kalau tidurnya banyak, minum kopinya juga banyak, lama terjaganya juga banyak. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau diplotkan, ya, pakai library plot, Rockchalk, ya, digambarnya seperti ini. Bahwa yang biru-biru ini adalah variabel moderatornya. Ini moderatornya, ya. Kemudian yang di sini lama tidur, di sini lama perhatiannya, terjaganya, ya. Oke, oke. Jadi kalau tadi sudah disampaikan bahwa kalau lama tidurnya dikit, kemudian minum kopinya juga dikit, maka tentu itu akan membuat lama perhatiannya juga lebih sedikit. Semakin semakin besar lama, semakin banyak lama tidurnya dan semakin banyak eh, konsumsi kopinya, maka lama perhatiannya juga semakin meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.